Teman-teman, ketemu lagi dengan saya Brenky. Kali ini ada motor agak besar ya. 883 cc ya, sekitar 900 cc dibulatkan. Ini Harley Davidson teman-teman, Harley Davidson Iron Sportster Iron ya, tahun 2011, tapi udah modifikasi. Ini stangnya sudah pakai drag bar, kemudian ini hand gripnya pakai Avon. Kalau ini tuasnya masih ori teman-teman. Spionnya satunya nggak dipasang sama yang punya teman-teman. Spion kanannya ada, masih ori. Ratingnya masih ori. Untuk headlampnya sudah ganti teman-teman, nih pakai diemaker, karena ini untuk tahun segini headlampnya belum pakai diemaker, masih pakai halogen biasa. Kemudian biasa kemudian untuk di wheelsetnya masih pakai orinya, tapi ini untuk tapi nggak tahu deh ini ori apa enggak ya. Tapi yang jelas ini untuk bannya sudah diganti pakai Shinko. Ini salah satu yang menurut saya jadi kurang cantik, malah looknya gitu loh teman-teman, karena Shinko itu kan identik sama motor modifikasi yang benar-benar sudah modif, kayak tracker, kayak cafe racer gitu loh. Jadi kalau sebenarnya Harley itu sudah punya fit sendiri untuk rodanya, untuk profilnya dan motifnya ya, dan bentuknya gitu loh. Jadi kalau diganti Shinko malah menurutku kan ini sport klasik, jadi sportnya agak hilang. Kurang cakep sih menurut saya, tapi nggak apa-apa, kan selera teman-teman. Yang jelas brand Shinko juga kualitasnya cukup baik, dan harganya sih juga sedang lah, cukup mahal juga sih kalau menurut saya sih. Nggak sedang ya, cukup mahal lah, sekitar 2-3 satunya teman-teman. Itu ini kilometernya 14.000 teman-teman. Ada kalau untuk harga untuk full paper ya 2009-10 itu setahu saya 300-an. Jadi kalau 2011 ya mungkin 300 lebih teman-teman, untuk kita bisa mendapatkan motor ini, bisa mengendarai, bisa memiliki Harley Sportster ini. Harley adalah menurut saya sih salah satu motor yang peminatnya cukup banyak, fanatiknya cukup banyak, mungkin karena karakter engine-nya teman-teman. Ini V-twin ya, dua silinder. Jadi 800 sekian cc dibagi dua, jadi satu silinder berarti berapa? 400 cc ya, 400 cc satu silinder. Karakter mesinnya yang agak pincang-pincang, suaranya patah-patah. Kalau knalpotnya diganti yang free flow kayak ini kan sudah free flow, sudah modifikasi, suaranya keluar semua. Jadi kenapa motor ini saya taruh sini? Itu karena kalau masuk perumahan, satu perumahan kedengeran semua teman-teman. Blak 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 blak. Wah ya, saya nggak enak teman-teman. Sebagai manusia ya kan. Kalau saya punya anak kecil, orang lain naik motor di blayer atau agak kencang aja gimana, apalagi ini nggak di blayer aja udah kencang teman-teman. Makanya kemarin sempat saya pakai ke perumahan itu tak setengah kopling, biar suaranya itu agak-agak lembut gitu, tapi tetap nggak bisa, tetap keras. Makanya akhirnya saya taruh di sini teman-teman, biar aman, karena di sini kan jauh dari warga, ini langsung pinggir jalan raya. Jadi kalau mau pakai langsung keluar ke jalan raya. Begitu untuk personalannya sama seperti motor pada umumnya, motor cowok ya, ke depan belakang, depan satu, mundur belakang gitu. Shockbreaker depan belakang, shockbreaker depan dia masih bertahan di teleskopik, walaupun ada beberapa Harley yang sudah pakai upside down juga. Tapi ini menurut saya enak sih shockbreakernya teman-teman. Jadi di bobot yang sekian dia masih nyaman untuk manuver, untuk kenyamanannya, untuk kanan kirinya masih aman.
shockbreaker belakangnya yang menurut saya terlalu keras. Apakah karena mesinnya agak maju jadi dia tumpuannya di shockbreaker depan dan entahlah seperti apa. Yang jelas shockbreaker belakang jadi agak keras menurut saya. Tapi nggak tahu juga karena atau mungkin itu didesain biar stabil, karena motor ini menurut saya memang bentuknya seperti ini teman-teman. Bentuknya seperti ini tapi enak gitu loh, nggak capek, terus stabil buat manuver kanan kiri, buat rebahan, apa sih namanya, cornering, rebahan buat cornering teman-teman, enak juga gitulah. Lah untuk tenaganya, kalau teman-teman 800 bisa terbang-terbang dong. Kalau teman-teman mungkin biasa pakai motor sport kayak R6 atau R6 atau apalah yang naked bike yang 4 silinder, itu kan karakternya kan digas tuh kan kayak mau jepat itu ya teman-teman. Tapi kalau untuk Harley ini enggak. Jadi cenderung dia motor touring sih ya, jadi cenderung agak lembut, enggak langsung lari gitu enggak. Tapi bertenaga, lembut tapi bertenaga, enak teman-teman. Tapi memang saya pernah nyoba yang 1200 itu agak lebih cepat kalau untuk nyalip. Kalau untuk motor ini untuk nyalip menurut saya kurang sedikit gitu, agak terlalu lambat menurut saya. Tapi ya nggak tahu juga apakah ini karena engine-nya sudah lama dan kurang servis atau apa, kurang tahu juga teman-teman. Tapi kalau menurut saya sih cukupan lah motor ini, jadi nggak bagus banget ya, nggak terawat banget, sedengan. Suara mesinnya juga masih sangat-sangat bagus, masih sangat-sangat berterima sekali sih. Rembes-rembes juga tidak ada karena kebetulan juga ini habis diservis teman-teman. Kemudian apalagi ya? Iya, pengeremannya nih depan belakang sudah pakai disc brake, sudah pakai cakram, tapi ternyata pengeremannya juga kurang. Jadi hati-hati untuk tahun 2011 ini. Mungkin yang sudah baru-baru, mungkin 2015 ke atas, pengeremannya agak bagus. Ini pengeremannya agak Senin dan Kamis ini. Asli bahaya. Tenang, maksudnya kalau nggak kulino gus buanter pas depan rem mendadak, hati-hati teman-teman. Hati-hati ya. Ini kurang begitu. Ini sudah injeksi. Jadi kalau di kontak bunyinya tit gitu, udah nggak karbu teman-teman. Jadi ini jelas pakai ECU. Jadi kalau untuk servis harus bengkel yang punya alat untuk scanning. Nggak bisa diotak-atik pakai akal-akalan, nggak bisa teman-teman. Jadi ada mapsnya ini. Lah itu maps di motor ini berarti bisa dirubah-rubah teman-teman. Kalau sudah ada ECU-nya, berarti settingan motor ini bisa dirubah-rubah. Pastinya kalau misalkan untuk freestyle pastinya butuh tenaga yang lebih besar, mungkin mapnya harus dirubah. Untuk detailnya bisa ke sini. Bentar, untuk pertanyaan dulu guys. Bensin 1 banding berapa? 1 banding berapa ya? Kalau yang jelas ini tangkinya muat sekitar 13 liter. Kemungkinan kalau saya baca-baca sih ya, kalau saya belum pernah ngukur, cuman kalau saya baca-baca itu sekitar 1 banding belasan. Ya nggak boros banget sih, enggak sih, 1 banding belasan lah. Cuman kalau dibilang irit juga enggak, karena motor-motor kan pada umumnya kan 1 banding 20-an ya. Kalau ini mungkin 1 banding belasan. Terus apa lagi? harga dan pajak? Kalau harga mungkin bisa di angka 2011 full paper itu 300-an, 320-an gitu. Buat riding position rata-rata orang Asia. Oke, untuk riding positionnya karena ini sudah diganti pakai stang seperti ini, jadi memang kalau orangnya di bawah 165 kayak saya mungkin agak kurang begitu support ya badannya ya, nih agak terlalu membungkuk. Tapi memang ini mungkin kalau Sportster kan memang katanya untuk pemula, jadi untuk awal-awal yang pengen naik Moge Harley, jadi memang motornya nggak begitu besar. Jadi kalau walaupun diganti pakai ini sebenarnya untuk orang Asia masih nyaman sih, asalkan jangan terlalu jalan sangat jauh gitu. Nggak lebih dari 100 kilo atau lebih dari 60 kilo sih masih aman kalau kota-kota gitu-gitulah. Tapi kalau untuk touring jarak jauh ini nggak sangat tidak memungkinkan. Stylenya mungkin bisa diganti yang agak lebih tinggi. Riding positionnya enak teman-teman.
kakinya ini gini buat touring enak banget nih, nggak capek. Apalagi kalau stangnya segini, wah enak, damai. Oke, lanjut pertanyaan kalau ada lagi. Berapa liter oli yang dibutuhkan? Waduh, kira ya? Aku nggak tahu ini. 8 kalau mobil Ayla itu berapa, Mas? 4 galon? 4 liter? Kalau mobil Ayla kan 1000 cc itu 4 liter. Berarti ini mungkin sekitar 3 literan Mas, kemungkinan ya. 3 ya, sama kayak Ayla lah kurang lebih lah. Nggak tahu malah saya ini. Ya mohon maaf kalau salah, kalau ada teman-teman yang tahu bisa sampaikan di komentar. Bensinnya full berapa liter? 13 liter kurang lebih. Ini tankinya nggak begitu besar teman-teman. Ini kalau sampean pergi jarak jauh pakai ini touring ya pasti capek ini. Masuk pom terus ini harus isi bensin. Udah? Cukup ya? Cukup. Oke, cukup. Kita ke detail kendaraan mungkin bisa ke sini. Oke, teman-teman, untuk detail kendaraan nih yang tak sampaikan ini sudah daymaker ya. Sudah daymaker untuk shockbreakernya seperti ini, teleskopik. Ini seinnya, ratingnya, ini spionnya di sini. Spionnya ini bisa dibalik teman-teman. Jadi kalau dilepas ini bisa dibalik di atas. Tapi karena stangnya seperti ini ya lebih keren, spionnya di sini lebih simpel teman-teman. Ada spionnya. Kemarin tetangga saya bilang, kok nggak pakai spion Pak? Mas gitu. Ini Mas spionnya. Di sini spionnya. Tetangga saya kemarin bilang gitu, Mas kok nggak pakai spion ini Pak? Oh spionnya di situ ya Mas. Iya ini. Sini kemudian untuk ini penggerak belakangnya nih. Penggeraknya ya pada umumnya Harley memang pakai seperti ini. Ini kayak karet gitu, kayak fan belt gitu teman-teman. Kayak fan belt modelnya, dia lebih lembut, lebih nyaman, nggak harus pakai karet angkat. Ini langsung modelnya fix teman-teman, kayak motocross. Tapi motocross dia kan nggak pakai karet angkat karena dia musuhnya tanah. Jadi dia nggak kerasa hentakan mesinnya di badan. Tapi kalau motor-motor di aspal dia harus pakai apa namanya, karet angkat lah. Sementara Harley dengan tenaga yang seperti itu ya, hentakannya seperti itu, dia nggak pakai karet angkat, pakainya fan belt. Tetapi ada Harley model terbaru yang model 2021 ya kalau nggak salah, yang kayak BMW GS itu yang adventure, dia pakainya rantai. Kemungkinan pakai karet angkat sih, kemungkinan ya, saya juga belum tahu pasti. Itu teman-teman. Kemudian untuk detail di sini kokpitnya terlihat sederhana ya, tapi tak coba sampaikan ini untuk kontak on ya. Nah ini kontak on, kilometernya 14.000. Ini untuk run. Nah itu injeksinya nyala. Kemudian ini untuk off, kontak off ya. Ini di setting aja ya. Kelihatan ya? Ini kelihatan ya. Kontak on, kontak off. Engine startnya di sini. Nah ini untuk rating teman-teman. Nah tuh ke kanan sekali ya. Untuk matiinnya juga di nah ini kanan, kemudian yang sini kiri. Jadi terpisah untuk menyalain seinnya. Enggak, kalau motor itu kan biasanya di sini. Nah ini terpisah teman-teman. Ini high beam, low beam di sini. Kemudian untuk klaksonnya di sini. Mungkin di sini bisa apa nanti kamu bisa nyeting ya sini ya. Nanti di sini aja. Oke, siap sini. Nih. Kemudian untuk dari sini apa namanya? Sini Mas Bro. Apa kamu nanti mau ini sendiri? Ini. Sini. Kalau untuk jadi ini kan kontaknya di sini teman-teman. Nah ini kan di sini ya. Tapi untuk kunci stangnya di sini teman-teman. Nah, ini diputar ke sana. Harus ngepasin, tapi ini karena mungkin di sana ada lubang. Jadi nggak bisa nih, ini nggak bisa nih, harus dipasin. Nah ini pas, ini stang. Ini buka. Oke seperti itu. Mau coba tes on? Oke teman-teman. Oke kita coba tes on untuk
yang 883 ya, Iron Sportster. Wah, giginya masuk, bentar. Dia nggak bisa nyala kalau giginya masuk. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Udah. Sekampung denger semua ini. Oke teman-teman, mungkin sekian. Nanti kita akan coba test ride dan tak pastikan untuk ukuran BBM-nya dan posisi ridingnya seperti apa, enak apa enggak. Nanti teman-teman bisa lihat di tikungan seperti apa, karena di daerah saya di Gunung Pati di Semarang itu banyak tikungan. Jadi untuk nyoba enak sih. Nanti kita lihat seperti apa. Nanti akan saya sampaikan. Mungkin sekian. Apabila ada yang kurang, teman-teman punya pengalaman atau sesuatu hal bisa ditambahkan di komentar, atau misalkan ada yang jual bisa info-info di Instagram saya @brandki. Ada yang jual Harley atau Moge, kabar-kabar aja teman-teman. Sekian, terima kasih, sampai ketemu di vlog lain, tetap semangat.